Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil studi banding kami yang bertempat di Omah Batik Lumbini yang berada di Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur. Sebelumnya, perkenalkan saya Dewi Saputri Arfansah dan keenam teman saya yaitu Hesti Fitrianingsih, Imro'atur Hasanah, Wahyu Susi Prastiani, Astin Arofah, Sifra Adita, dan Izzah Nurmasyito. Subbab yang akan kami bahas yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ruang lingkup, yang ketiga metode pelaksanaan, yang keempat gambaran lokasi pelaksanaan studi banding, yang kelima gambaran pelaksanaan, yang keenam hasil pelaksanaan dan pembahasan, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Langsung saja pada subbab yang pertama yaitu latar belakang. Sektor pariwisata di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup baik dari tahun ke tahun, dengan dibuktikannya melalui banyak kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke beberapa objek wisata yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu Candi Borobudur. Dengan adanya Candi Borobudur, tentunya berdampak terhadap beberapa daerah di sekitarnya, seperti munculnya desa wisata, balkondes, wisata alam, dan lainnya. Salah satunya adalah Desa Wanurejo, desa wisata budaya dan kriya yang sering disebut sebagai wisata edukasi. Desa Wanurejo memiliki beberapa wisata edukasi dan budaya, seperti membatik, menari, dan kegiatan home industry. Salah satu yang paling menarik adalah wisata edukasi tentang batik. Batik merupakan salah satu warisan dunia yang pada tahun 2009 lalu UNESCO menetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Batik yang menjadi warisan nenek moyang sampai saat ini masih berkembang di berbagai wilayah di Indonesia. Orang zaman dahulu menggunakan batik sebagai ciri khas pakaian Indonesia yang dipakai oleh semua kalangan. Batik di samping memiliki nilai keindahan, juga memiliki makna dan filosofi. Salah satu pusat edukasi batik yang ada di Borobudur, tepatnya di Desa Wanurejo, yaitu Omah Batik Lumbini, yang ada sejak tahun 2011, yang beralamatkan di Tingal RT 2 RW 2 Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup. Omah Batik Lumbini ini merupakan sanggar batik yang berada di Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Usaha dari Omah Batik Lumbini ini dirintis oleh Bapak Adi Winarto dan juga Ibu Rita Suciarti yang berdiri pada tahun 2011. Omah Batik Lumbini ini dijadikan sebagai sentra kreatif rakyat Kabupaten Magelang, khususnya pada program batik oleh Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Indonesia. Dalam pemberian motivasi dan juga pengelolaan sumber daya manusianya, pemilik dari Omah Batik Lumbini yaitu Bapak Adi dan juga Ibu Rita ikut terjun langsung dalam proses produksi seperti mendesain, mencanting, dan juga mewarna. Produksi dalam Omah Batik Lumbini ini tidak memiliki target kecuali jika terdapat pesanan. Kemudian inovasi yang ada dalam Omah Batik Lumbini ini termotivasi dari relief-relief yang terdapat pada Candi Borobudur dan juga mengembalikan warisan leluhur seperti warna alam yang memanfaatkan pepohonan yang ada di sekitar untuk dijadikan sebagai pewarna dalam membatik. Kemudian untuk komunikasi dengan karyawan dan juga pengunjungnya, mereka menerapkan sistem keramah tamahan. Metode pelaksanaan. Metode pengumpulan yang kami gunakan dalam observasi ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Dalam metode wawancara ini dilakukan tanya jawab kepada narasumber yang dapat diberikan data dan informasi. Observasi yang dilakukan dengan terjun langsung di lapangan yaitu di Omah Batik Lumbini. Dokumentasi yang kami gunakan adalah mengambil gambar atau foto dan video mengenai objek yang kami amati dan dibahas dalam laporan studi banding ini. Studi pustaka yang digunakan dalam laporan studi banding ini berupa jurnal, laporan penelitian, karya ilmiah, dan skripsi. Selanjutnya, gambaran lokasi pelaksanaan studi banding. Omah Batik Lumbini ini berlokasi di Dusun Tinggal Kulon, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Usaha ini dirintis oleh Bapak Adi Winarto dan Ibu Rita Suciarti berawal dari kelompok pencinta batik. Pada tahun 2013, Kementerian Parekraf menjadikan lokasi ini sebuah sentra kreativitas rakyat di Kabupaten Magelang, khususnya program batik.
Dan juga rata-rata membatik di Borobudur pernah mengikuti pelatihan di Omah Batik Lumbini. Yang selanjutnya yaitu gambaran pelaksanaan. Studi banding yang kami lakukan di Omah Batik Lumbini ini dilaksanakan pada pukul 13.30 di hari Senin tanggal 15 September tahun 2020. Sebelum berkunjung, kami membuat janji terlebih dahulu melalui WhatsApp untuk mengkonfirmasi kedatangan kami. Kemudian dalam pelaksanaannya, kami menggunakan teknik kualitatif, yaitu dengan proses wawancara kepada Bapak Adi Winarto dan Ibu Rita Suciarti selaku pemilik usaha dari Omah Batik Lumbini ini. Kemudian dalam proses wawancara, kami mendapatkan beberapa informasi, yaitu mengenai sejarah pendistribusian, inovasi, pelatihan, kemampuan komunikasi bisnis kepada para karyawan dan pelanggan, serta kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Ibu Rita dan Bapak Adi Winarto dalam mengelola Omah Batik Lumbini tersebut. Kemudian adalah hasil pelaksanaan dan pembahasan. Nah, yang pertama adalah kemampuan komunikasi dalam bisnis dalam Omah Batik Lumbini tersebut, yaitu karyawannya itu harus mempunyai sikap sopan santun, keramah tamahan dengan para tamu. Sedangkan jika tamunya itu berasal dari warga negara Indonesia, maka menggunakan bahasa sabta pesona. Namun jika tamunya itu berasal dari warga negara asing, maka menggunakan bahasa asing dengan sesederhana mungkin. Kemudian yaitu inovasi. Nah, di sini tuh ada 4 inovasi. Yang pertama, inovasi yang dilakukan oleh Omah Batik Lumbini yaitu dari desainnya. Nah, jadi desain dari batik Lumbini ini sama sekali tidak meniru dari Jogja, Solo maupun daerah lainnya. Maka desain dari Omah Batik Lumbini ini murni karya dari pihak Batik Lumbini tersebut. Kemudian acuan sebagai inspirasinya itu adalah relief yang berada di Candi Borobudur. Yang kedua adalah inovasi menggunakan warna alam. Nah, contohnya adalah kunyit yang akan menghasilkan warna kuning, dan kulit rambutan yang akan menghasilkan warna hijau dan kuning. Yang ketiga adalah inovasi tempat. Untuk inovasi tempat di Omah Batik Lumbini ini yaitu menyediakan tempat yang cocok untuk membatik yang dilakukan oleh para pengunjung atau para tamu yang datang ke Omah Batik tersebut. Yang keempat yaitu terdapat tempat yang berbeda-beda antara aktivitas yang dilakukan. Jadi tempat edukasi berpisah dengan tempat pengecapan, dengan tempat produksi, dan berpisah dengan galeri batik tersebut. Selanjutnya adalah pelatihan. Nah, dalam pelatihan ini dari awal ada pelatihan dari pemerintah. Selanjutnya diadakan pelatihan tersendiri. Kemudian pelatihan untuk anak sekolah itu dinamakan edukasi seperti SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Sedangkan pelatihan yang berorientasi kerja pernah dilakukan di lereng Menoreh dan Majak Singi, yaitu pada ibu-ibu PKK dan ibu rumah tangga. Distribusian batik. Proses pendistribusian dilakukan dengan pembeli mendatangi langsung lokasi. Kemudian setelah merasa cocok dengan barang yang akan dibeli, pembeli langsung melakukan transaksi di tempat. Selain itu, pembeli juga bisa memesan dahulu, kemudian nanti akan dikirimkan ke alamat pemesan. Yang kedua, ada pemasaran. Proses pemasaran belum menggunakan media online, hanya memberikan promosi kecil-kecilan yang dibantu dari lembaga TWC dan juga dari para pengunjung yang datang. Selain itu, Omah Batik Lumbini juga melakukan kontrak kerja dengan beberapa hotel di Borobudur dengan memasukkan edukasi Omah Batik Lumbini ke dalam paket wisata. Selanjutnya ada hambatan atau kendala. Hambatan yang sering ditemui yaitu yang pertama, ketika ada karyawan yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, kendala dalam proses pengiriman ke luar negeri, yaitu bea cukai yang sangat tinggi sehingga memotong keuntungan dari penjualan batik itu sendiri. Yang ketiga, terdapat pelanggan yang tidak mengambil produk yang sudah dipesan.
Selanjutnya, subbab terakhir yang kami bahas yaitu dokumentasi hasil pelaksanaan. Nah, pada dokumentasi hasil pelaksanaan ini terdapat cara-cara dari pembuatan batik. Proses pertama yaitu membuat pola di atas kain dengan menggunakan canting dan lilin. Jadi, canting dan lilin ini akan diletakkan sesuai dengan pola yang telah dibuat. Selanjutnya, tahap pewarnaan. Pewarna yang digunakan untuk pembuatan batik ini diperoleh dari tanaman yang ada di sekitar Omah Batik Lumbini. Contohnya kulit pohon yang dapat dijadikan sebagai warna coklat, sedangkan biji kusumba dapat dijadikan warna merah orange. Selanjutnya yaitu tahap pencucian dan pengeringan. Setelah semua tahapan selesai, maka batik-batik tersebut akan disimpan di tempat yang dinamakan dengan galeri. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.